إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا يا فتاح كما فتحت لعبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Bapak saudara, ikhwan akhwat fillah, kita sampai kepada tokoh yang bernama Abu Bakar Asy-Syibli di kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, salah satu kitab yang mewarisi kerohanian ulama salafus saleh. Jadi ketika ada orang mengaku salaf, maka kita bisa cek di kitab ini, betulkah rohaninya seperti ulama salaf. Imam Abu Bakar Asy-Syibli disebutkan oleh Imam Al-Qusyairi Baghdadiyul Maulid, orang yang lahir di kota metropolitan di zamannya bernama kota Baghdad. Baghdad itu belum ada di zaman Rasulullah, baru Khalifah Al-Mansur di khalifah kedua atau ketiga di kekhalifahan Abbasiyah membangunnya di abad kedua Hijriah. Maka ditambahkan Baghdad Darussalam. Jadi kalau beberapa kitab tidak menyebutkan kalimat Baghdad, hanya disebutkan ila Darussalam. Sekarang yang menggunakan istilah Darussalam tetangga kita Brunei. Semoga negerinya betul-betul salam, ya. Amin. Al-Mansha, dan juga besar di sana. Nah, ini tantangannya besar. Besar di kampung, lahir di kampung, besar di kampung, mungkin godaannya tidak sebesar di kota besar, ya. Maka jika dia melewati itu, dia sangat mungkin menjadi kekasih Allah. Sahib Al-Junaid wa man fi asrihi, dia berguru kepada Imam Junaid. Di dalam teks-teks lama, teks ahli hadis dan ahli zikir, berguru itu disyaratkan kalimatnya sahibah. Apa arti kata sahibah? Bersuhbah, bergaul, menemani, berkhidmah kepada guru. Kalau sekarang enggak, orang berguru ya begitu aja, dengerin kajian, dapat zikir, udah gitu doang. Tapi kalau dulu tidak, dulu ada suhbah. Suhbah tuh nemenin, ngikutin, ya. Ketika syekhnya bilang, ayo kita ke sana, pergi. Tapi zaman sudah berubah, kesibukan bertambah, murid-murid pun karenahnya sangat tinggi. Akhirnya inilah yang terjadi, menjadi pengikut salaf di zaman ini itu susah. Kalau diomongin gampang, ayo salaf. Orang mengira sudah salaf, padahal baru di lidah. Ya. Beliau Sahib Al-Junaid, berguru kepada Imam Junaid wa man fi asrihi, dan orang-orang yang hidup di zaman itu. Karena beliau masih zaman salafus saleh, ya. Wa kana syaikhu waqtihi halan wa zarfan wa ilman. Karena keberkahan berguru kepada Junaid, Imam Sya'rani menulis sebuah kitab, dan itu diulang di kitab-kitab yang lain, ya. Ada kitab Tanbihul Muqtarrin, ada Adab Al-Matbuliyah, ada Al-Minan Al-Kubra, Al-Aminan As-Sughra. Itu kalimatnya hampir mirip. Apa kata beliau? Jika gurunya wali, maka dia akan mendidik muridnya jadi wali. Jika gurunya suka jalan-jalan, maka nanti muridnya juga suka jalan-jalan. Jika gurunya suka popularitas, nanti muridnya pun akan menjadi orang yang haus popularitas. Gurunya ahli hadis, muridnya ahli hadis. Gurunya ahli hadas, muridnya ahli hadas. Mulutnya isinya hujatan. Itu bukan ahli hadis, itu ahli hadas. Gurunya ahli fikih, muridnya nanti jadi ahli fikih. Bapak bisa lihat orang-orang, gak usah jauh-jauh ke Arab, biar gampang Indonesia aja. Kiai dikenal ahli fikih, nanti muridnya ahli fikih. Kiai dikenal ahli zikir, muridnya ahli zikir semua. Sebodoh-bodohnya pinter zikir gitu. Saya berguru juga ke kiai ahli hadis plus ahli fikih. Syekhuna Ali Mustafa Ya'qub, Imam besar Istiqlal yang lama, itu saya lihat
selemah-lemah mahasantri, kita sebutkan level mahasiswa, itu masih lebih baik santri itu daripada kebanyakan mahasiswa di kampus. Sehingga kawan-kawan saya buat kaedah buat-buatan sendiri. Ajhaluna a'lamuna. Yang paling jahil dari kami ini itu paling alim di kampus gitu. Itu supaya menghibur diri sebenarnya ya. Padahal dia tetap aja bodoh. Tapi lumayan, emang begitu. Kenapa? Bangun tidur sudah jamaah. Habis sholat jamaah udah baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nanti jam 7 berangkat ke kampus. Jadi sebelum dia buka Facebook, buka Instagram, buka TV, buka YouTube, itu yang terpapar di depannya apa? Kitab sunnah. Karena mereka 4 tahun dikasih sunnah. Maka nggak perlu ngaku jadi santri sunnah, ustadz sunnah. Kenapa? Karena sunnah sudah ada dalam dirinya. Nah, ngaku-ngaku itu belum tentu benar ya. Disebutkan bahwa Imam Ash-Shibli, Syekh waktihi, karena berkah bersuhbah berguru kepada wali Allah bernama Junaid, maka dia menjadi wali Allah. Sebenarnya Imam Junaid ini ahli hadis, tapi dia tidak meriwayatkan hadis. Dia memilih memuasakan dirinya untuk menyampaikan hadis. Kenapa? Khawatir salah. Begitu ulama dulu takut menyampaikan hadis. Kalau saya hidup di zaman itu, semua riwayat saya akan dianggap dhaif. Tapi kalau di zaman ini atau menganggap sahih. Padahal hafalan kita bermasalah semua. Dulu hafal, sekarang hilang. Itu udah biasa. Imam Junaid ini dikatakan beramal dengan mazhab yang bukan mazhab yang 4. Jadi dulu ada mazhab Ishaqi. Konon katanya Imam Junaid ini beramal dengan mazhab Ishaqi, tapi nggak ada yang ngamalin setelah itu. Ada yang mengatakan mazhab yang lain ya. Namun kita juga dapat riwayat Junaid ini bermazhab dan mazhab Imam Syafi'i, wallahu alam ya. Dan jadi ulama salaf pun bermazhab. Terus sekarang ngaku ikut salaf tapi anti mazhab. Antum ikut salaf yang mana? Ya. Nah, lalu di versi ulama Malikiyah dikatakan Malikiyul mazhab. Beliau bermazhab Maliki. Jadi emang begitu Pak, enaknya jadi ulama terkenal di zaman itu. Diperebutkan semua mazhab. Bapak coba lihat Imam Bukhari, itu namanya muncul di mazhab Syafi'i, muncul di mazhab Maliki, muncul di mazhab Hanbali. Jangan pusing. Itu sebenarnya keajaiban. Orang kalau pinter diperebutkan nggak? Diperebutkan. Nanti dicocok-cocokin. Menurut pengikut mazhab Syafi'i, Imam Bukhari ini 70% fatwanya mirip dengan Imam Syafi'i. Gitu. Menurut Hanbali, ya sama juga begitu, 70%. Menurut terus Pak. Tapi kawan saya punya penelitian lain. Imam Bukhari ini mujtahid mutlak. Tapi karena dia hormat kepada gurunya Ahmad bin Hanbal, Humaidi, Ishaq bin Rahawai, 3 imam ini, 3 imam mazhab semua. Tapi Humaidi memilih untuk mengikuti mazhab Syafi'i. Ahmad bin Hanbal membangun mazhab baru. Ishaq bin Rahawai setelah diskusi dengan Syafi'i merombak mazhabnya yang disebut mazhab Khurasan. Jadi ulama mazhab itu muncul di kalangan salaf. Maka yang anti salaf, anti mazhab, atau dibalik, anti mazhab, anti salaf. Gitu sederhananya. Langsung aja ke Al-Quran dan Sunnah Ustadz. Kita tanya balik, langsung ke terjemahan atau langsung ke makna? Itu beda loh. Antum biasanya itu cara cuci otak, brainwash paling enak. Oh nggak usah ikut Ustadz, nggak usah ikut ulama, langsung aja ke Quran dan Sunnah. Ini kalimat saya akan ulang-ulang sering Pak, biar masuk ke alam bawah sadarnya. Jika kita mengatakan ayo kembali ke Al-Quran dan Sunnah, apa yang muncul? Terjemahannya atau teksnya? Terjemahannya, ngaku aja ya, benar gak? Penerjemah itu seorang ustadz nggak? Dia melebihi Imam Syafi'i atau di bawahnya? Melebihi Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbali atau di bawahnya? Di bawahnya, sepakat? Sepakat ya?
Maka jika antum itu bilang, Quran Sunnah aja, terus ternyata yang dipahami adalah terjemahan Sahih Bukhari, terjemahan Kementerian Agama, maka sebenarnya sudah jauh turun tingkat di bawah mazhab yang ada, mazhab si penerjemah. Itulah sebabnya kenapa muncul kelompok-kelompok indeks di kampus dulu. Jadi mereka hafal nomor, nggak hafal ayatnya, hafal nomor doang. Itu caranya untuk nyuci otak murid-murid. Untungnya hafalan indeks itu diambil oleh Ustadz Adi plus sama ayat-ayatnya, diambil ala pesantren, akhirnya perfect. Jadi yang suka indeks jadi balik lagi deh ya. Kalau enggak udah jadi ingkar sunnah. Sudah banyak yang ingkar sunnah karena ngikutin indeks Quran. Baik. Ini enaknya jadi ulama yang hebat, diperebutkan banyak mazhab. Aisyah 87 sana, hidup sekitar 87 tahun, tua atau muda itu. Ya. Wafatnya 334. Coba mundurin 87 tahun. 334 mundurin berarti 60 tahunan atau berapa tahun? 40 tahunan beliau hidup di zaman salaf. Beliaulah pewaris salaf. Ini Imam Shibli. Beliau ketemu dengan imam kontroversial yang jadi inspirator dari tokoh yang kontroversial juga di negeri ini, Syekh Siti Jenar. Ya, Syekh Siti Jenar itu dipengaruhi ajaran seorang tokoh namanya Al-Hallaj, Abu Mansur Al-Hallaj. Pernah dengar ya? Yang kemudian nyampe di negeri kita, nyampe di Jawa, diistilahkan dengan manunggaling kaulo Gusti. Saya bukan orang Jawa, tolong dibenterin kalau salah terjemah. Manunggal itu bukan bahasa Jawa asli sebenarnya, bahasa Sanskerta lama. Artinya manunggal, menyatu. Hamba dengan Tuhan. Cocoknya itu disebut ittihad. Bersatu hamba dengan Tuhan. Ajaran itu sudah ditegur oleh gurunya Shibli, namanya Junaid tadi. Apa kata Junaid? Ternyata Junaid itu salah satu guru daripada Abu Mansur Al-Hallaj. Apa kata Junaid? Ya Hallaj, wahai Hallaj, hentikan syatahat-syatahat. Apa arti syatahat? Nyeleneh-nyelenehmu. Udah ditegur. Lebih tinggi Junaid atau Hallaj? Junaid. Imam Junaid bilang apa? Jika tidak engkau hentikan, la yaqta'uka illa dam, maka tidak ada yang menghentikan kata-katamu, nyelenehmu itu kecuali hukuman darah. Apa arti darah? Nyawa. Kapan beliau ngomong? Sebelum tahun 300, sebelum beliau wafat. Beliau, Imam Junaid wafat 297 Hijriah. 297 Hijriah. Imam kita kemudian menulis kapan Al-Hallaj wafat. Dihukum gantung kapan? Dihukum pancung, bukan gantung. Tahun 309. Berapa tahun? 297 309. 13 tahun, 14. 3 atau 14 tahun baru terjadi. Itu Al-Hallaj. Walaupun ada sebab-sebab lain, nah itu kita nggak usah bahas ya. Apa petuah dari Imam Ash-Shibli? Imam Shibli inilah yang mempopulerkan kalimat tasawuf setelah Junaid. Maka saya berkali-kali mengatakan tasawuf adalah warisan salaf. Anti tasawuf, anti salaf. Jadi kalau ada yang bilang tasawuf zindiq, dia telah anti kepada salah satu warisan salaf. Apa kata beliau? Wa min aqwalihi at-tasawuf dhabtu hawasika wa mura'atu anfasika. Tasawuf itu bisa dipraktekkan dengan dhabtul hawas, menjaga indera, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lidah. Jadi bedakan tarekat dengan tasawuf. Beda ya.
Tarekat itu kurikulumnya. Belum tentu orang bertarekat sufi. Hati-hati. Belum tentu orang bertarekat itu sufi. Yang dimaksud oleh orang-orang anti tasawuf itu sekarang mungkin tarekat-tarekat yang tidak disiplin ini. Mungkin. Ya, ini yang saya baca, ya, yang saya lihat. Apa kata beliau? Tasawuf itu menjaga indera dari maksiat, dari lupa kepada Allah. Makanya sufi itu jangan heran kemana-mana bawa tasbih, supaya indera tangannya, indera rasa, indera penyentuh di tangannya itu masih connect kepada Allah Ta'ala. Bukan ria, enggak. Itu bukan ria. Wa mura'atu anfasik, dan menjaga nafas. Maka disebut oleh mereka zikir nafas. Zikir nafas itu metodenya macam-macam. Ada yang menyebut la ilaha illallah naik, la ilaha illallah turun. Ada yang baca Allah Allah naik, ya Allah turun dalam hatinya. Ada yang membaca dengan zikir yang tadinya kontroversial oleh sebagian orang yang tidak membaca buku-buku mereka. Itu zikir hu Allah, hu naik, Allah turun. Apakah ini bid'ah? Zikir hu, Allahu, gitu ya. Kami sudah kaji kitab yang pakar sekali membid'ahkan itu, namanya Al-Ibda' fi Madaril Ibtida', karya salah satu ulama Al-Azhar, Syekh Ali Mahfuz. Langsung ditakriz oleh Syekh Muhammad Abduh, Imamul Islah, imam yang ahli tajdid di zamannya, ahli pembaruan. Itu inspiratornya Buya Hamka, Syekh Muhammad Abduh. Di situ ketika nulis tentang bab zikir tasawuf, dia sampai kepada bab tentang cara-cara zikir, sampai ke suatu sub zikrul mufrad, zikir dengan satu nama. Allah, Allah, Hai, Hai, Qayyum, Qayyum, termasuk hu, gitu ya. Boleh atau tidak? Lalu dipaparkan di situ, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Awalnya saya kira si pengarang akan mengharam dan membid'ahkannya, tapi saya terkejut di bagian belakang dia kemudian mengurai perdebatan itu. Hasilnya dia mengatakan, setelah kami kaji, kalimat hu beda dengan anta, ana. Sama-sama kata ganti. Ana, aku, anta, kamu. Hu, huwa, dia. Apa beda huwa dengan ana, anta? Coba lihat di Quran, hampir semua kalimat la ilaha illa itu Allahnya cuma 2 atau 3 ayat. Selebihnya la ilaha illahu. Coba cek Pak, benar nggak? Nanti kita lihat lebih dari 20 la ilaha illallah itu belakangnya hu, la ilaha illahu. Ini yang bikin saya kaget. Imamnya, ya, Syekh Ali Mahfuz, dia berani kemudian mengurai. Lalu surat Al-Hasyr ayat 20-an itu, ya, huwallahu allazi la ilaha illahu. Seharusnya nama yang jelas dulu, baru nama ganti, kata ganti. Seharusnya kan Allahu huwallazi, kan begitu. Ya, Allah dialah, kan begitu seharusnya. Ini kenapa? Huwallah, Allah dulu. Maka muncul kaidah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ahli zikir dan yang bukan ahli zikir, ahli akidah. Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin menulis, karena kata ganti ditaruh di depan, maka dia bukan kata ganti lagi. Dia telah menjadi nama Allah, salah satu Asmaul Husna. Huwallahu allazi la ilaha illa hu. Diulang lagi, baru Ar-Rahmanur Rahim. Berarti sebelum Rahman Rahim itu hu dan Allah dulu. Apa rahasia zikir hu? Apa rahasia zikir hu? Kenapa kul huwallah? Seharusnya kulillahu huwa ahad, atau kulillah ahad, selesai. Kenapa Allah kemudian mulai dengan kata ganti dia? Padahal dia itu kan seharusnya kalimat kedua.
Katakanlah Allah Esa, Huwas Samad, gitu Pak seharusnya secara tarkib struktur bahasa Arab yang standar. Berarti ini di atas standar, bukan di bawah standar. Karena Al-Quran seninya tinggi, sastranya tinggi. Maka ulama kita sepakat yang mengerti ini bahwa zikir dengan hu itu masyru' fid din, dibolehkan. Atau setelah hu apa? Allah, kul huwa Allah. Zikir dengan Allah, Allah itu boleh. Yang melarang siapa? Yang pertama yang saya tahu melarang adalah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah yang wafat 728 Hijriah, bukan salaf, tapi ingin ikut salaf. Lalu dibantah oleh Imam Ibnu Athaillah di tahun sebelum 709, beliau wafat 709. Ibnu Athaillah pengarang Hikam yang kita kaji setiap Sabtu pertama subuh. Apa kata beliau? Ini ada dalilnya, boleh berzikir dengan menyebut nama tanpa menyebut yang kalimat la ilaha illallah. Jadi bagi Ibnu Taimiyah, zikir itu harus subhanallah, alhamdulillah, nggak boleh Allah, Allah, Rahman, Rahman, itu nggak boleh. Nah, tapi Nabi larang nggak? Nggak ada hadisnya yang melarang, nggak ada hadis juga nyuruh. Gimana? Hanya ulama yang memahami di mana larangannya, di mana suruhannya. Maka ini bab ijtihad. Tapi saya lihat mayoritas ulama membolehkannya. Jadi nanti kalau ada komunitas zikir membaca Allah, 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 itu tidak bid'ah, ya. Ada zikir hu Allah, itu boleh, ya. Jangan kita bilang, wah zikir hantu apa lagi? Baca dong, ini kitab gampang diperoleh Pak, udah ada PDF-nya. Sudah ada PDF-nya, kok gak baca gitu? Tapi belum ada terjemahannya. Ya, Ibnu Athaillah punya karya, ya, kitab Al-Ismul Mufrad dia punya. Baik. Jadi itu mura'atu anfasik. Jadi cara ulama dulu untuk menjaga nafas itu ada yang dengan memilih salah satu nama itu. Antum boleh pilih itu ya. Nah, tapi saran saya tanya ke ahlinya bagaimana cara menerapkannya. Ya. Karena di belakang ada Pak siapa tadi yang senam-senam itu. Ya. Itu pun harus pakai guru Pak ya. Harus ada yang dicontoh di depan. Baik. Imam Asy-Syibli ditanya mengenai kapan seseorang hamba, seorang kita ini layak disebut murid seorang sufi. Coba lihat, selama ini kita ngejek-ngejek sufi nih. Apa kata beliau? Murid itu, belum guru ya, belum syekh, belum wali, baru murid. Kapan seseorang pantas disebut murid? Apa arti murid? Dari kata arada yuridu, orang yang berkeinginan, berkehendak mendapat ridha Allah Ta'ala. Orang yang berkehendak, kehendaknya itu diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, sehingga geraknya memang sudah gerak dari Allah. Allah lah yang menggerakkannya, sehingga Allah pun ridha. Allah kalau sudah ridha, orangnya keliru, itu pasti dimaafkan kalau sudah ridha. Tapi kalau tidak ridha, sedikit pun salah, itu tambah jauh. Apa kata beliau? Seseorang akan menjadi murid hakiki, akan mencapai keridhaan Allah hakiki. Apa? Idza sawat haluhu fis safar wal hadar. Jika amalnya itu stabil, mau lagi traveling, safar, ataupun lagi nginep, lagi tinggal di rumah. Ini coba cek. Kalau lagi pergi ziarah ke Nabi, umroh, pergi traveling ke Turki, ke Perancis, ke Australia, itu amalan tahajudnya berubah nggak? Zikir pagi sorenya bolong nggak? Ya. Zikir nafasnya hilang nggak? Ternyata pilot itu lebih keren dari ustadz. Pilot itu kalau
kalau dia lewat ke jalur yang turbulennya tinggi, semua nama Allah itu keluar di belakang. Penumpang nyebut nama Allah semua, Pak. Allah Akbar, Allah Akbar. Biasanya yang paling tenang itu yang udah biasa zikir. Yang paling ribut itu dia hanya ingat Allah saat susah. Ingat Allah kalau mau mati doang. Emang kita kapan matinya dia nggak tahu. Bapak masih ingat nggak? Saudara masih ingat dulu awal naik pesawat takut mati nggak? Dari awal naik sampai akhir turun itu nama Allah nggak putus. Bisa nggak hidup begitu? Itu yang sebenarnya murid. Kalau rasa itu dibawa ketika kita hidup begini, maka Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau, jadilah engkau seperti orang-orang yang abirus sabil. Apa arti abirus sabil? Orang yang musafir. Jadi ciri-ciri kalbunya sudah kalbu murid. Apa ciri-cirinya? Safar atau tidak safar, tahajudnya, witirnya minimal witir. Witir nggak lepas. Salah satu yang saya rindu dari naik pesawat lama-lama itu saya khataman zikir, Pak, di pesawat. Jadi kita bawa alas hitung, nanti kita punya target-target. Nanti kan ada petanya, sampai di mana target zikirnya apa gitu. Dan itu nikmat sekali. Semoga nanti sebelum safar belajar zikir safar ya, biar nanti connect-nya tinggi. Kalau enggak nanti sibuk nonton gitu. Nonton nanti setelah zikir. Nah, inilah yang saya lihat betapa kolbu ini gampang sekali berubah. Kalau udah 2 kali, 3 kali naik pesawat, sibuk pakai headset, dengerin lagu dangdut lagi. Ntar meninggal, waktu bangkit di alam kubur, pertama yang dicari, mana headsetku? Allahu Akbar. Wal mashhad wal maghib, ya. Wa su'ila 'aniz zuhud. Suatu kali beliau ditanya mengenai zuhud, praktisnya zuhud itu gimana, wahai Imam Asy-Syibli? Apa jawaban beliau? Tahwilul qalbi minal asya ila rabbil asya. Ini ada di tambahan kitabnya, tidak ada di teks intinya. Zuhud itu bukan teori membuang harta, nggak ada. Jadi saya udah cek, Pak, semua kitab-kitab ulama salafus soleh mengenai zuhud, hampir tidak ada yang nyuruh buang harta. Selalu zuhud itu urusan kalbu. Coba lihat kalimat ini, tahwilul qalb, memindahkan kalbu dari asya. Asya itu jamak dari syai', sesuatu selain Allah. Memindahkan kalbu dari sesuatu selain Allah ila rabbil asya, kepada pencipta segala sesuatu. Siapa itu? Allah. Jadi waktu mau makan, misalnya senangnya makan daging, ketika nafsu makan daging, maka dipulangkan waktu baca bismillah. Bismillah, bismillah itu maksudnya, ya Allah, ini darimu. Maka kenyangnya itu permanen. Ini rahasia, Pak. Orang yang makan dengan bismillah, maka tidak akan pernah lapar di akhirat. Kenyangnya itu berlanjut sampai ke akhirat. Tapi siapa yang tidak memulai dengan basmalah, jangankan ke akhirat, di dunia pun belum puas. Penuh perutnya, tapi belum puas mulutnya, lidahnya, jadi begah. Nah itu dia. Kok tiba-tiba udah penuh aja nih perut, tapi kita merasa kayaknya belum cukup. Ah, ini dia. Kenapa? Mungkin bismillahnya baru di awal. Jadi ternyata bismillah itu bukan hanya dilafazkan. Ini yang disebut mura'atu anfasik, menjaga nafasmu. Kalau Bapak baca kitab Imam Ghazali, mungkin gak kuat ngikutinnya. Imam Ghazali mengatakan di Ihya Ulumuddin, salah satu adab makan, setiap menyuap itu baca bismillah. 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 Nggak bisa ganggu, Pak, orang makan begini. Ya. Kalau kita gimana? Sambil nonton, ya. Sambil mangap. Sehingga benarlah suapan saat zikrullah dengan kalbu itu syaitan nggak ikut makan.
Tapi jika memakan lupa kepada Allah, maka waktu menyuap itu separuh untuk syaitan. Begitu dalam hadisnya. Untung kita nggak bisa lihat, Pak. Bapak kalau sudah lihat, indigo itu kan nggak ada yang sampai level ini. Karena indigo itu levelnya cuma rendah. Yang sampai level ini disebut kasyaf. Kasyaf itu tersingkap alam gaib. Kalau kita melihat, kita akan lihat setan di rumah kita sekarang udah gemuk. Benar nggak? Imam Junaid melatih Imam Shibli ini berat sekali. Hari ini nggak boleh diikuti Pak metode ini. Jadi kalau dalam metode pengajaran boleh, untuk harian tidak boleh. Nah, apa metodenya? Jadi Imam Shibli ini kan suka makan. Orang suka makan sama dengan suka tidur. Ya. Maka dikurangi makannya, tidur juga kok belum hilang-hilang karena kebiasaan jam 11 sudah tidur. Mau makannya dikit, mau makan banyak, jam 11 sudah ngantuk. Lewat dikit jam 12 sudah nguap, bentar nguap. Ini ngaji aja belum 15 menit udah nguap-nguap. Ini beda kita sama mereka ya. Imam Ash-Shibli untuk melatih dirinya disebutkan oleh Imam Junaid, balaghani annahu iktahala bikaza wa kaza min al-milh liya'tada as-sar. Imam Shibli supaya sampai ke level Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, imam-imam termasuk gurunya Imam Junaid, itu mereka kan jarang tidur malam, Pak. Jarang tidur malam. Jangan diadu dengan riwayat Abu Darda ya, dengan Salman Al-Farisi, ini beda konteks. Ketika beliau ngantuk, apa yang melakukan? Salah satu tradisi ulama salafus soleh pakai celak. Saya nggak melihat orang pakai celak sekarang kecuali jemaah tabligh. Ya, mereka yang hidupin amalan itu. Kita nggak senang tuduh aja dia ahli bid'ah. Padahal dia ngamalin sunnah yang paling remeh diamalin. Dhaif pun hadisnya dipakai, nggak mau ketinggalan. Apalagi yang sahih. Saya orang pesantren, Pak. Tapi ada yang saya baca di kitab-kitab itu, saya ketemu ini jadi tabligh. Ketemu jadi tabligh. Walaupun beberapa kita nggak siap dengan hurufnya, apa-apa segala macam ya. Namun karena Syekh Tabligh ini pendirinya seorang sufi, muhaddis, Syekh Albani nggak suka, maka ditulislah, bukan Pak Albani ya. Kalau Pak Albani suka kayaknya. Di sini ada Pak Albani, Pak, itu di ujung. Orangnya tawaduk ya, insya Allah. Apa kata Syekh Albani? Jamaah tabligh itu adalah sufi modern. Albani kalau bilang sufi itu ngejek. Albani kalau bilang sufi itu menyesatkan sufi, gitu maksudnya. Maka beberapa ulama-ulama di Al-Azhar itu menulis bantah-bantahan terhadap Syekh Albani. Tapi saya nggak mau bantah-bantahan dengan Pak Albani. Ya, bantah-membantah itu mengeraskan kolbu ya, kita nggak usah. Jadi beliau bercelak, tapi bukan celak dengan batu asmat itu, atau asmat Pak Ismit namanya. Bercelaknya dengan apa? Serbuk hitam yang dicampur dengan garam, tapi garam gunung, mirip-mirip kayak ya Himalaya itu ya, tapi jadi ada kandungan garamnya dipakai, sehingga matanya nggak bisa ngantuk. Jadi setiap kali mengantuk dia langsung pasang. Nggak buta, Pak, nggak buta. Kenapa? Nabi mengatakan iktahilu fa innahu yujlil basar. Hadisnya hasan. Hendaklah kamu bercelak karena celak itu dapat menerangkan basar, pandangan. Ini berat kan nih? Saya nggak menyarankan untuk pakai ya. Saya nyaran. Saran saya cuma satu, kalau mau bangun malam, kita kan dulu kayaknya nggak ada kopi kali Pak ya. Cari kopi Arabica atau Robusta, tanya ke kopi mana yang bisa menyebabkan kita melek. Tapi tidak pakai gula. Ustadz, saya minum kopi tapi tidur. Ya iya pakai gula. Nggak pakai gula, Pak. Nggak pakai gula, tapi jangan banyak-banyak, dikit aja.
biar nggak sering-sering buang air kecil. Dan jangan makan banyak dari siang sampai malam. Jadi makannya mungkin kurma atau apa dikit, pisang. Jangan banyak-banyak Pak. Cobain, rasain. Nanti bulan puasa aja ya, pas itikaf. Jangan pindah tempat tidur Pak. Ini masjid malam dulu 7 Ramadan, plok-plok, aduh tidur di mana-mana. Ya Rob, ini itikaf atau tidur berjamaah? Pas bangun jam 2, udah lewat Pak, Lailatul Qadarnya. Itu cuma keberkahannya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hanya keberkahannya saja. Lailatul Qadarnya sudah lewat. Hati-hati. Ya. Maka kalau ingin dapat Lailatul Qadar, jangan nunggunya pas hari H. Nunggu hari H, tahu-tahu udah lewat ya. Masih ada ya? Baik. 10 menit lagi. Beliau ditanya mengenai kok sholat itu banyak pikirannya, gitu. Jadi di abad ketiga beliau sudah siapkan jawabannya untuk sekarang, Pak. Sekarang abad 15 Hijriah ya, 1400-an. Jadi nggak usah mikirin Mahdi turun dulu, siapkan diri. Pantas nggak saya jadi pengikut Mahdi? Mau turun esok juga nggak apa-apa. Masalahnya pantas tuh nggak? Ya, coba lihat. Laisa yakhturul qaunu bibali, wa kaifa yakhturul qaun bibali man afal muqawwin. Beliau mengatakan, aku tidak pernah kepikiran makhluk bahkan di luar sholat. Bahkan di luar sholat. Kalau kita, jangankan di luar sholat, dalam sholat pun lengkap. Lengkap. Habis ini, habis ini. Sehingga khatam. Ya, bukan khatam Quran, Pak. Khatam ingatnya macam-macam. Sampai kemudian ada ejek-ejekan kiai ya, ketemu kunci, itu kan karena itu sebenarnya kiainya itu sendiri yang ketemu kuncinya dalam sholat. Kalau bahasa sahabat kita, senior kita sebenarnya, Ustadz Abu Sangkan, apa kata dia? Yang bilang khusyuk mustahil berhenti jadi kiai. Horor juga dia. Tapi itu benar Pak. Kalimat itu benar. Yang bilang mustahil atau susah khusyuk berhenti jadi kiai. Berhenti jadi ulama. Kenapa? Karena itu sudah kiamat. Dalam hadis Imam Tirmizi dengan riwayat yang hasan dikatakan, Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, awwalu ma yuqbad qabla yaumil qiyamah al-khusyu'. Yang terakhir yang pertama kali dicabut di akhir zaman adalah khusyuk. Maka orang-orang khusyuk inilah nanti yang jadi tentara-tentara Mahdi. Jadi yang bukan suka hoax, bukan suka nerka tahun, nggak usah. Kisah nggak usah nerka tahun Pak. Terka aja kolbunya. Kolbunya masih mikirin apa? Apa kata beliau? Ini jadi kaidah. Kaifa yakhturul qaun fi bali man araf al mukawwin. Bagaimana mungkin, apakah pantas terlintas alam semesta dalam pikiran orang yang mengaku kenal pencipta alam semesta? Udah kenal sama seorang gadis yang cantik, yang bikin kita jatuh cinta, masa ama yang gak cantik-cantik masih inget gitu? Kita udah kenal nih, level cantiknya 10, yang ini 5, kita pilih 5, itu orang bodoh apa orang cerdas Pak? Allah itu menyebut dirinya Jamil, menyebut dirinya Dzul Jalali wal Ikram. Artinya semua keindahan ada padanya. Kalau orang sudah mengenal yang maha indah itu, mungkinkah dia memikirkan indah-indah di bawahnya? Nggak mungkin lagi. Ini jadi kaidah. Maka salah satu kaidah arif billah yang disebut orang mengenal Allah, dia dalam zikir-zikirnya tidak terlintas makhluk. Jadi Bapak cek saja, saya sudah pantas belum jadi wali Allah? Kalau sholat masih banyak kiran makhluk? Jika iya, jangan katakan saya wali, jangan katakan kita wali, jangan katakan saya ini pantas mengajarkan zikir. Cukup katakan, ya Rob, aku hanya hambamu yang bahkan pikiranku aku tidak bisa kuasai. Makanya Nabi itu kasih cara supaya menguasai kalbu, langsung disahkan ke Allah. Gimana?
A'inni ala dzikrik. Ini kata kunci, Pak. Bantulah aku ya Allah untuk mengingatmu. Artinya untuk mengingat Allah, si qalbu nggak bisa dengan dirinya sendiri. Dia harus dibantu oleh muqallibul qulub, Allah yang membolak-balik hati. Nah, sudah sering belum minta bantuan? Nah, cara minta bantu itu disebut oleh ahli zikir kaifiyatuz zikr. Kaifiyat, tata cara berzikir. Kalau oleh kawan-kawan saya psikolog, mereka menyebutnya conditioning. Conditioning itu, ya. Nah, masih ada dikit. Dan dikatakan oleh Imam Ash-Shibli ketika masuk bulan puasa, ya, karena Shibli idza dakhala syahr Ramadan jadda fawqa jaddin min asara. Imam Shibli ini kalau sudah masuk Ramadan itu nggak terima ceramah, Pak. Kalau saya 20 hari masih ceramah, saya 10 hari nggak terima lagi, kecuali kalau keluar negeri. Kalau Imam Ash-Shibli kalau sudah masuk Ramadan, kalau begini sepi semua pengajian kita, Pak, ya, maka ini cukup untuk Shibli aja. Ama ahli zikir yang mau ikut Shibli, atau ama bapak-bapak yang tidak bisa ceramah. Maka sebenarnya mohon maaf untuk para ustadz kalau ada yang hadir, para dai. Kebanyakan dai di bulan Ramadan ketinggalan ama jemaah. Gimana tidak? Ngajak iktikaf, dianya kemana-mana. Ngisi kajian iktikaf, tapi dia nggak iktikaf. Jamaahnya dapat Lailatul Qadar, dia lagi nyetir di jalan. Jamaahnya lagi memutar tasbihnya mengingat Allah di Lailatul Qadar, dia masih cari Grab biar pergi ke masjid tempat iktikaf. Pindah Grab. Kira-kira gimana, Pak? Saya kalau ingat itu saya bisa nangis, ya. Maka jika antum sebagian adalah dai, ustadz, kiai, alim, ulama, 11 bulan 20 hari bersama makhluk, coba sisihkan 10 hari mulai dari bulan ini, cut 10 hari hanya bersama Allah, kecuali antum safar di luar, ya. Apalagi yang nggak punya kewajiban berceramah, Pak. Ustadz tuh kalau nggak ceramah dosa juga, ya. Kenapa disebut kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu? Nggak boleh juga, harus dia ceramah, harus dia ngajar. Apa kata beliau? Hadza syahrun azzamahu rabbi. Ini bulan, jangankan kamu, ya, bukan begitu, ya. Hadza syahrun azzamahu rabbi. Ini bulan Allah langsung yang mengagungkannya. Masa kalian enggak gitu? Fa ana awwalu man yu'azzimhu. Karena kalian tidak mau mentakzimnya, kalian nunggu tanggal 27 malam, tapi aku tidak mau tunggu, maka aku yang pertama kali mentakzimnya. Fa ana awwalu man yu'azzimhu. Sebelum kalian sibuk untuk mentakzimnya tanggal 27, pindah sholat atau pindah tempat tidur ke masjid, aku sudah pindah duluan. Maka Imam Shibli kalau sudah Ramadan itu nggak bisa tidur, Pak, malam hari. Bukan dia nggak mau tidur, dia nggak bisa tidur lagi. Latihan di pekecelak itu cuma di waktu muda. Ketika umurnya sudah di atas 20-an, 30-an, beliau nggak perlu pakai celak lagi. Ya, kalau ketemu guru begitu, pegang dia, jangan jauh-jauh dari dia. Kadang-kadang wali itu nggak perlu terkenal. Kadang-kadang di pojok gang, ya, tapi tidak ahli zikir. Kadang-kadang yang pakai mic ini bukan wali, Pak. Dia cuma cerita wali doang. Tapi kita berharap semoga kita diterima sebagai kasih Allah, wali-wali Allah. Begitu juga yang hadir. Maka mulailah untuk itu. Gimana caranya? Kata Imam Junaid guru Shibli, tasdiq ulumil qaum wilayat sughra. Tidak ingkar kepada tasawuf, ilmunya kaum. Itu sudah kewalian kecil. Karena itulah warisan rohani kewalian yang sahabat-sahabat wariskan ke tabi'in. Sahabat menerimanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kalau dengar ahli zikir, ahli tarekat, ahli sufi, pakai adab. Katakan, ya Allah, kami cinta mereka, tapi kami belum sanggup ikut mereka. Enggak apa-apa. Ya. Kalau antum bilang sesat, coba lihat. Buya Hamka punya buku Tasawuf Modern. Sesat dong. Ayah Buya Hamka mursyid. Kakek Buya Hamka mursyid.
guru dari kakek Buya Hamka di Mekah, namanya Said Ahmad Zani Dahlan, mursyid tarekat Alawiyah Syaziliyah. Ayah Buya Hamka Haji Rasul pun berguru kepada mursyid, siapa namanya? Bakri Syata, ahli fikih tapi mursyid tarekat Alawiyah. Maka kalau ketemu mereka, beradab, ambil ilmunya. Nggak hanya itu, ambil zikirnya. Nggak cukup di situ, sohbah. Walaupun sekali seminggu, sekali sebulan ketemu dengan mereka, ikut majelis-majelis mereka. Semoga majelis kita diridhai oleh Allah Ta'ala, aib-aib kita ditutupi Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.